Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar Materi kelas 4, tema 1, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3. Pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Mari kita cari tahu lebih jauh tentang budaya Fahumba Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Dengarkan kakak bercerita, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang ada di buku siswa. Halaman 148. Fahumba Batu. Siap ya? Paragraf pertama. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahumba Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Silahkan tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf 1. Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Kita lanjut ke paragraf 3. Siapkan lagi, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa tersebut. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ini sifat bunyi diantaranya yaitu bisa dipantulkan dan bisa diserap. Bunyi dipantulkan apabila dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Sedangkan bunyi akan diserap apabila dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya lunak. Contohnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya?
Perbedaannya adalah bunyi pantul yang dihasilkan. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam yaitu bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan, sehingga bunyi pantul tersebut mengganggu bunyi asli dan suara terdengar tidak jelas. Gaung atau kerdam dapat terjadi jika jarak dinding pantul dekat dengan sumber suara. Contoh peristiwa gaung yaitu suara di dalam bioskop. Di dalam bioskop menggunakan peredam suara untuk menghindari terjadinya gaung agar suara pantul tidak menyebar keluar ruangan bioskop. Kemudian juga suara di dalam studio musik. Di dalam studio musik juga terdapat peredam suara. Kemudian agar menghindari gaung, yaitu ketika kita berteriak di dalam kamar mandi. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai diucapkan. Gema terjadi apabila jarak dinding pantul jauh dengan sumber suara. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang dan gua. Alhamdulillah, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.